Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin ada sebuah berita yang menarik ya. Berita yang menarik soal si KC ya. Soal si KC yang kembali tidak bisa menghadiri ya. Tidak bisa menghadiri persidangan yang menjerat terdakwa atas nama Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi si KC ini punya kewajiban untuk menghadiri persidangan karena dia selaku korban ya, korban atau pelapor atau pengadu, selaku saksi korban. Dan menariknya ini sudah ketiga kalinya si KC itu tidak bisa hadir, tidak mau atau tidak bisa, kita nggak tahu ya. Yang jelas tidak hadir di persidangan. Dan kemarin ada informasi yang cukup unik ya. JPU mengatakan bahwa si KC sebenarnya sudah tidak sakit, tetapi JPU tidak bisa menghadirkan ke persidangan karena ada permasalahan itu ya, permasalahan soal vonisnya Pengadilan Tinggi Bandung ya, Pengadilan Tinggi Bandung. Beberapa waktu yang lalu dalam posisinya sebagai terdakwa si KC itu kan divonis berapa itu? 6 tahun, pengurangan dari 10 tahun ya, divonis 6 tahun oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dan ketika si KC memang belum menentukan apakah dia melakukan upaya hukum kasasi atau tidak, itu kan statusnya masih tahanan Pengadilan Tinggi Bandung, tahanan Pengadilan Tinggi Bandung. Karena ternyata memang sampai saat ini belum menentukan sikap apakah dia kasasi atau tidak. Jadi JPU beralasan kebingungan soal itu, kebingungan soal statusnya si KC itu masih tahanan Pengadilan Tinggi Bandung, dan untuk pinjam tahanan kan tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Tapi dari pihak majelis hakim terkait statusnya KC sebagai pelapor, sebagai saksi korban, majelis hakim menyampaikan ya majelis hakim nggak mau tahu, karena kewajiban untuk menghadirkan saksi korban itu adalah kewajiban dari jaksa penuntut umum gitu. Jadi ini memang menarik untuk dianalisa ya. Teman-teman sekalian, lalu kira-kira apa ya konsekuensinya soal ketidakhadiran si KC ya dalam persidangan terdakwa Napoleon Bonaparte ya. Kalau saja si KC sama sekali tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban, itu ada kemungkinan besar itu Irjen Napoleon Bonaparte bisa dibebaskan dari segala tuntutan karena dianggap pelapor atau saksi korban ini tidak serius untuk meminta perkaranya diadili. Tetapi kan meskipun kemarin si KC itu tidak hadir, beberapa waktu yang lalu itu sudah sempat memberikan keterangan ya di persidangan. Jadi kalau nanti pada akhirnya si KC tidak bisa hadir, mungkin yang akan dijadikan dasar oleh majelis hakim
soal adanya permohonan keadilan ya, permohonan penuntutan dari korban itu ya keterangannya yang lampau gitu, keterangan yang lampau yang apa adanya, yang lampau, tidak bisa seutuhnya, karena sebenarnya jadwal persidangan berikutnya kan keterangan dari si KC masih dianggap kurang. Cuman kita juga nggak tahu lah, intinya masih saja pelaporan atau dakwaan itu tetap sah karena pelapor atau saksi korban pernah memberikan keterangan di persidangan meskipun tidak utuh. Cuman yang menarik teman-teman sekalian, dalam perkara yang menimpa Irjen Napoleon Bonaparte ini kan soal adanya peristiwa dugaan penganiayaan atau pengeroyokan ya di rutan Bareskrim ya. Yang menarik di sini itu pasal yang didakwakan ya kepada Irjen Napoleon Bonaparte itu adalah soal penganiayaan atau pengeroyokan ya. Kalau penganiayaan itu kan bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau penganiayaan itu dilakukan oleh satu orang itu masuknya ke pasal 351. Tetapi ketika penganiayaan itu bersama-sama, dugaan penganiayaan itu bersama-sama, itu yang lebih relevan adalah pasal 170. Intinya pengeroyokan ya. Kalau pengeroyokan itu tentu ada temannya, ada yang membantu begitu. Cuman yang menarik di sini kalau aku lihat ya, kenapa sidangnya ini displit itu maksudnya dipisahkan. Kalau memang saat itu peristiwa itu terjadi, yang diduga sebagai pelaku tidak hanya Irjen Napoleon Bonaparte, tentu seharusnya pasal yang lebih relevan itu adalah soal pengeroyokan, yaitu pasal 170, dan seyogyanya itu tidak dipisah, dijadikan satu dalam berkas. Jadi bisa disidang bersama-sama, terdakwa 1, terdakwa 2 dan lain sebagainya, kalau itu memang ada pengeroyokan. Tetapi ini kayaknya sidangnya displit ya, ada pemisahan berkas perkara tersendiri, sidangnya Irjen Napoleon Bonaparte sendiri, sidangnya orang yang membantu itu sendiri-sendiri. Ya kita ikuti aja teman-teman persidangan si KC ya. Penuh drama. Kira-kira si KC ini minggu depan itu bisa dihadirkan di persidangan atau tidak, karena ini sudah ada keberatan dari pihak Irjen Napoleon Bonaparte ya. Seorang terdakwa itu tentu kepengen sekali segera meminta kepastian hukum. Layak kita tunggu teman-teman. Kalau kira-kira si KC itu mangkir lagi, nanti akan ada penetapan jemput paksa dari majelis hakim atau tidak, itu layak kita tunggu. Yang jelas itu informasinya. Dan satu informasi yang jelas, ternyata sampai sekarang untuk perkaranya sendiri si KC belum menentukan sikap apakah dia menerima vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung ataukah dia melakukan upaya hukum kasasi. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.